Mahar, Sumatera Barat. Saya adalah guru akidah akhlak di Madrasah Hidayah Negeri 2 Garut Selatan. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran akidah akhlak kelas 6 dengan tema berakhlak baik terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kita membaca doa dan membaca surat-surat pendek, Bapak mau memeriksa kehadiran dulu. Ahmad Preja, Alif Sanaim, Ahmad Dasa Fitri, Desi, Gusti Muhammad Rashid, Muhammad Iqbal, Muhammad Fajar Sidik, Muhammad Farhan, Muhammad Rafael, Muhammad Yusuf, Nadia Farhana, Nafisa Putri, Naura Jumpa, Naisila Kristina, Fendi Hidayat, Rizky Asia, Sami Haji, Siti Nurhamija. Ya, baik. Alhamdulillah semuanya pada hari ini dapat berhadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran yang tidak akhlak. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang berakhlak baik terhadap lingkungan. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang berakhlak baik terhadap lingkungan. Yang kedua adalah menyebutkan tata cara berakhlak baik terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah berperilaku baik terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita ice breaking dulu dengan menggunakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ada pertanyaan dulu. Siapa yang bisa menjawab? Ada 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke materi kita berakhlak baik terhadap lingkungan. Yang pertama pertanyaannya adalah apa sikap terbaik manusia terhadap binatang dan tumbuhan? Apa? Yang kedua apa? Tidak menyakiti hewan dan lingkungan. Ya, benar, tidak menyakiti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, manfaat
kita berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuhan? Apa? Siapa yang bisa? Yang bisa? Lingkungan yang sehat. Ya benar, lingkungan yang nyaman dan sehat. Kemudian yang ketiga, apa akibat yang terjadi apabila manusia tidak berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuhan? Apa? Naura, ya. Akan menimbulkan bencana. Ya, akan menimbulkan bencana alam seperti apa? Misalkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, kita langsung ke pembelajaran pada hari ini, tapi pembelajarannya akan dilakukan secara berkelompok. Nah, sebelum berkelompok, kita ada menggunakan media pembelajaran. Bapak akan menampilkan di sini ada media pembelajaran. Nah, di sini ada dua lah, ada lingkungan yang sehat dan ada lingkungan yang tidak sehat. Nah, jadi Bapak minta nanti perwakilan dari 6 orang lah yang akan menempel di sini bagaimana contoh lingkungan yang sehat dan bagaimana contoh lingkungan yang tidak sehat. Baik, yang pertama Bapak minta kepada Askia dulu. Tolong Askia maju ke depan, tempelkan gambar yang pertama ini. Apakah masuk lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat? Silakan ditempel. Dibuka dulu. Ya sudah bagus. Nah, jadi ini yang pertama yang ditempel oleh teman kita adalah lingkungan yang sangat benar, sudah gambarnya. Kemudian Bapak minta kepada Sami Aki, silakan maju ke depan. Nempel. Dibuka dulu, tempel. Sehat nih Pak. Iya. Nah, ya sudah benar, ini gambar yang ditempel oleh teman kita bahwa ini adalah lingkungannya tidak sehat. Kemudian selanjutnya Bapak minta kepada Reza yang ditempel Reza. Dibuka dulu di klasternya baru ditempel. Di bawah sedikit. Ya. Nah, jadi ini adalah benar yang ditempel oleh teman kita, yang adalah lingkungan yang sehat gambarnya. Kemudian selanjutnya Amanda, silakan Amanda ditempel. Oh, posternya dulu ditempel. Ya. Nah, yang benar ini adalah lingkungan yang tidak sehat yang ditempel oleh teman kita benar. Kemudian selanjutnya ada Naisila, silakan ditempel Naisila maju ke depan. Ya, tempel ke tempatnya. Ya, nah ini adalah benar, ini adalah lingkungan yang sehat gambarnya, benar. Kemudian yang terakhir Pak Ahmad meminta untuk gambarnya, buka dulu baru ditempel. Jadi lingkungan yang coba ya. Nah, ya benar itu adalah lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini tadi adalah gambar yang sudah ditempel oleh perwakilan dari teman-teman kita. Bapak akan menjelaskan satu-satu, mungkin ada di sini yang tahu gambarnya, arti dari gambar maksud di sini. Dari lingkungan yang sehat dulu ya. Ini lingkungan yang sehat. Ini gambar apa kira-kira ini? Ya, gambar pohon yang indah. Gambar pohon yang banyak. Nah, ini gambar adalah pohon yang banyak. Kali ini gambar apa ini? Ya, gambar sungai yang jernih sampai kelihatan dasarnya yang biru dan airnya biru. Kemudian ini gambar apa ini? Ya, gambar jalan yang bersih, lingkungan yang sehat. Ada orang sedang apa nih? Gotong. Ya, ada gambar sedang orang gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian di sini lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama ini gambar apa ini? Ya, penebangan hutan secara liar. Nah, tidak benar ada hutan seperti ini. Nah, sampai gundul di sini ke hutannya. Kemudian ini gambar apa di sini? Ya, gambar sungai yang tercemar, yang banyak sampahnya. Ini sungai tercemar, banyak sampah di sini. Beda sama sini. Sini airnya jernih, di sini airnya warnanya apa? Ya,
Ya, warnanya hitam, keruh warnanya. Kemudian yang di sini gambar apa nih? Ya, gambar orang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi dari sini mana perilaku yang baik yang mana? Ya, perilaku yang baik adalah yang sehat. Yang tidak baik yang mana? Ya, yang tidak sehat. Jadi bisa kita tulis satu-satu lah. Untuk menulis hasil dari tempelan teman-teman kita mengenai lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Namanya di sinilah. Yang pertama Bapak minta untuk Desi menulis dulu lingkungan yang sehat dulu, ditulis di sini apa namanya di sini. Namanya adalah pohon yang pohon yang rindang. Tulis pohon yang rindang. Yang rindang. Ya, pohon yang rindang. Kemudian Bapak minta Alif untuk menulis lingkungan yang tidak sehat. Ya, penerbangan hutan secara liar. Penerbangan hutan secara liar. Kemudian meminta Rafael untuk menulis dulu Rafael. Di sini lingkungan yang sehat ditulis sungai yang jernih. Sungai yang jernih. Yang jernih. Ya. Kemudian Sidik tulis lingkungan yang tidak sehat. Sungai yang tercemar. Sungai yang tercemar. Sungai yang tercemar. Ya, selanjutnya tulis di sini lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Di sini titik biru, lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Ya, benar. Kemudian terakhir Hadijah, sampah yang berserakan. Ditulis di sampingnya sampah yang berserakan. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana lingkungan yang sehat itu dan bagaimana lingkungan yang tidak sehat itu, maka kita setelah ini adalah berdiskusi secara kelompok. Apa yang didiskusikan nanti kita membaca, terus kita temukan di sini bagaimana cara kita merawat lingkungan yang sehat atau merawat hewan dan tumbuhan yang lebih baik. Jadi Bapak kita bentuk kelompok dulu. Setelah kita berkelompok dulu, Bapak minta buka halaman 121 sampai dengan halaman 120. Menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya.
Untuk kelompok lain silakan melihat dan memperhatikan kawannya. Ya, silakan kepada kelompok 1 Bapak silakan. Bujur-bujur yang baca bujur ini jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nadia. Saya cara merawat hewan dan tumbuhan dengan benar. Jawabannya 1. Menyediakan kandang yang layak. 2. Memberikan makan dan minum. 3. Memberi pupuk. 4. Menyiram setiap hari. Demikian tadi diskusi hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi adalah hasil dari kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali ke tempatnya untuk kelompok 1. Memberikan perawatan yang baik. 2. Tidak merusak dengan sia-sia. 3. Tidak merusak. 4. Manfaatkan dengan tujuan halal. Presentasi dari kelompok kita di kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Nadia. Saya Amanda. Bencana yang ditimbulkan bila tidak merawat lingkungan. 1. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. 2. Bencana kesehatan seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan wabah penyakit. Demikian tadi diskusi kami hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada kelompok terakhir yaitu kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk maju ke depan. Ini ya, untuk 4 memperkenalkan diri dan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Desi. Binatang sudah berubah. Pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Menciptakan keindahan dan kehidupan. 3. Meneladani sifat Allah. 4. Menghindari adab Allah. Demikian tadi diskusi hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi hasil diskusi kelompok kita tentang cara berbuat baik terhadap lingkungan, yaitu terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi Bapak harap setelah diskusi tadi, kita sudah mengetahui tentang cara-cara berbuat baik terhadap lingkungan. Salah satunya apa tadi? Menyediakan apa? Kandang yang layak. Habis itu memberi makanan dan minuman. Terus lagi apa tadi selanjutnya? Menyiram setiap hari. Kemudian bila sakit, hewan diapakan bila sakit? Ya, diberi obat dan dirawat. Kemudian juga bila punya tanaman, kalau ingin dikembangbiakan tanamannya diapakan? Selain disiram dengan cara apa misalkan? Ya, diberi pupuk misalkan. Ya, itu tadi adalah hasil diskusi kelompok. Nah, setelah kita diskusi kelompok, Bapak akan membagikan LKPD yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Di LKPD ini yang pertama adalah tentang teka-teki silang, yang kedua tentang mengamati gambar. Jadi teka-teki silang sudah ada soalnya di sini. Silahkan dijawab sesuai dengan kotaknya di sini yang tepat. Kemudian mengamati gambar di sini adalah mengidentifikasi apakah di sini akhlak baik atau akhlak buruk sesuai gambar dan alasannya kenapa dikatakan akhlak baik atau buruk. Silahkan dikerjakan secara berkelompok.
jawaban yang tepat dari LKPD ini. Yang dari teka-teki silang ini yang mendaftar nomor 1 kira-kira apa jawabannya? Ya, sampah. Yang nomor 4 mendaftar apa jawabannya? Lingkungan, benar. Yang kelima apa jawabannya? Ya, makan. Yang keenam? Hutan. Terus yang menurun ke bawah, yang kedua? Manusia. Yang ketiga? Apa? Yang adalah perbuatan manusia, ya benar. Kemudian dari hasil mengamati gambar, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 nomor 1-nya anak baik atau anak buruk? Kelompok 1 anak? Ya, anak buruk. Alasannya apa kelompok 1? Karena buang sampah sembarangan. Ya benar, karena buang sampah sembarangan. Kelompok 2 anak baik atau buruk? Kelompok 2 apa? Ya baik. Kenapa alasannya anak baik? Ya karena memberi makan binatang. Kelompok 3 nomor 3 apa? Anak baik atau anak buruk? Benar, anak baik. Alasannya kenapa? Ya, yang nomor 4 kelompok 4 juga apa? Anak baik atau anak buruk? Nomor 4 ya buruk. Kenapa alasannya buruk? Ya karena menginjak hewan atau menyiksa hewan. Terus yang terakhir nomor 5 sama-sama apa baik? Ini apa nomor 5 anak baik atau anak buruk? Kenapa lebih baik? Ya baik, ya jawabannya itu tadi. Nah setelah LKPD kita kerjakan, silakan dikumpulkan satu-satu per kelompok. Kumpulkan sama jawabannya. Ya. Ya, untuk itu kepada Naura dibaca kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya dibaca. Baca kesimpulannya 1 sampai 5 itu dibaca. Setiap manusia wajib menjaga hubungan secara harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dan lingkungan. 2. Cara menjaga hubungan secara harmonis dengan Allah, dengan manusia dan lingkungan adalah dengan akhlak baik, akhlak mulia. 3. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua yang ada di sekitar manusia seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda lainnya. 4. Bentuk akhlak mulia terhadap binatang adalah memberikan makan dan minum sesuai kebutuhan, mengobati bila sakit, dan ketika membutuhkan dagingnya dengan cara disembelih secara benar sesuai ajaran Islam. 5. Bentuk akhlak baik terhadap tumbuh-tumbuhan adalah menyirami ketika kemarau, memupuk, mengobati bila terserang hama, dan tidak memotong secara liar terhadap pohon-pohon pelindung karena dapat menyebabkan bencana alam dan mengancam keselamatan kehidupan manusia. Kesimpulan yang dibacakan oleh teman kita. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak mau pertanyaan refleksi dulu. Tolong dijawab sama-sama ya. Apakah perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang. Apakah kalian sudah mengetahui tentang akhlak baik terhadap lingkungan? Iya. Apakah kalian sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap akhlak baik terhadap lingkungan? Iya. Baik, bagus. Pelajaran yang akan kita pelajari pada minggu depan adalah tentang sikap sabar dari Nabi Ayub. Nah, untuk itu mohon dipelajari untuk pelajaran selanjutnya. Terus untuk penilaian keterampilannya cukup nanti memoto saat berakhlak baik terhadap lingkungan. Misalkan menyiram tanaman, foto dikirim ke WA pribadi Bapak ya. Misalkan kita memberi makan hewan, foto saat memberi makan hewan dikirim ke WA Bapak. Itu untuk penilaian keterampilan di rumah masing-masing. Atau saat merawat hewan atau merawat tumbuhan atau membersihkan hewan bisa juga. Nah, itu tadi untuk penilaian keterampilan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
wal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada